Kak Valen, Anda kemarin hari Minggu lewat medsos mengundurkan diri jadi komentator siaran Liga 1. Kenapa sampai harus mundur, Kak? Iya. Kenapa? Saya nggak mau untuk berdebat lagi kayak begini. Ketemu Marbun, ketemu Akmal, capek debat mulu. Artinya apa? Dari dulu keterlibatan saya sebagai asosiasi pemain, saya di blacklist di mana-mana karena saya menyuarakan itu. Saya karena di blacklist saya keliling stadion, salah satunya Kanjuruhan saya datang melihat bagaimana teman-teman tuh fanatismenya emang luar biasa. Tapi kadang-kadang juga saking luar biasanya itu saya juga ikut ditendangin di stadion juga pernah gitu ya. Tapi apapun itu, itulah kecintaan. Punya anak, saya mau mulai aman. Saya nggak lagi di sana, saya siaran aja. Saya siaran tetap nggak aman karena hujatannya banyak banget. Tapi hujatan nggak jadi masalah buat saya. Tapi begitu saya bawain acara itu, malamnya saya dapat kabar 4, 10, 40, pagi-pagi bahkan resmi dikatakan 120-an. Saya nggak sekuat teman-teman semua di sini. Saya buat apa lagi saya ada di sepak bola Indonesia? Saya termasuk yang udah frustrasi. Saya nggak sekuat Marbun, nggak sekuat Akmal, nggak sekuat ada dari ketua-ketua supporter. Saya pikir saya nggak sekuat itu. Sehingga ketika saya tahu ini bola panasnya akan kemana-kemana ini seperti ini, saya mendingan udah ngambil sikap sendiri. Saya mau lebih tenang, mungkin lebih mending mikirin Piala Dunia, bisa ke Qatar ya, daripada saya harus siaran. Saya harus bernarasi, membangun lagi keberanian orang untuk ke stadion. Saya harus bernarasi perdamaian antar supporter. Saya harus bernarasi sesama profesi harus saling menghargai, bukan mencederai. Tapi kalau itu tidak ada jaminan buat saya, saat saya nanti bawain acara lagi kejadian lagi, buat apa gitu? Saya sering bilang sekarang udah aman untuk datang ke stadion. Makin banyak wanita, ibu-ibu, anak-anak datang ke stadion. Tapi di luar dugaan ada kejadian seperti ini yang selama ini kita luput bicarain tentang stadium safety and security. Kalau untuk yang tadi pihak ini pihak itu teman-teman yang lain aja yang menjawab. Tapi kalau saya, kenapa saya itu putusannya? Oh ini dulu yang bantu saya di asosiasi pemain, dia juga tahu kalau saya gimana dulu seperti apa. Ya mendingan ya saya penting saya sendiri aja. Saya pikir udahlah. Gitu. Yang paling jadi ganjelan terbesar, karena semua orang punya analisa masing-masing nih atas apa yang terjadi Malang kemarin, Kak Valen. Ya, Anda harus, kalau analisa dari Anda komentator yang selama ini mengawal Liga 1. Saya ambil di grup keluarga saya aja. Ada 3 om saya, analisanya beda-beda. Yang satu masalah gas air mata, yang satu kenapa ada yang datang duluan ke dalam stadion turun sehingga membahayakan yang ada di tribun. Yang satu lagi, kenapa lu yang mundur bukan yang lain? Nah, bukan ketum PSSI. Saya nggak bilang begitu. Saya udah sampaikan saat saya dipanggil ke sini, saya hanya mau ngomong versi saya. Ya jadi saya nggak kan mau. namanya mancing, kayak nggak tahu gua aja suka mancing-mancing. Nah makanya, karena saya undang abis ini mau ngomongin Arsenal katanya nggak berani. Karena Soalnya takut dibully. Iya, Tapi Anda dibully. ngomong ke saya yang begini, dibully, yang lebih beresiko. Nggak dibully kalau Arsenal sekarang lagi di puncak kelas. Ya tapi katanya nggak mau. Katanya nggak mau kejebret media karena takut sama netizen yang membuli Arsenal. Poinnya justru karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena saya tidak punya kewenangan. Ya lebih baik saya mundur aja. Tapi Anda patah hati betul ya? Kejadian ini bikin patah Karena hati. udah berapa kali ke stadion? Nggak sesering Anda sih. Saya datang ke stadion, saya sendiri aja harus bisa nyelamatin diri sendiri. Gimana kalau kita bawa keluarga yang kita yakinkan, ayo datang yuk daripada di rumah. Temenin yuk kita ke stadion aja, enak kok.
Tautonya di luar dugaan kejadian seperti itu, Kak. Harus tahu, kan anak tuh harus tahu gimana kalau dalam stadion itu sedang berdesak-desakan, berdiri karena misalnya nggak single seat aja banyak yang berdiri. Nyanyi aja, kita nggak biasa ke stadion itu sesak. Belum kalau pada buka baju semua. Apalagi ada peristiwa harus keluar. Kebayang, Kak. Jatuh, kita mau nyelamatin dia, kita ikut keinjek juga. Dan kalau emang terbukti benar, mata itu sesek, mata itu perih, sesek, keluar ternyata ada yang kekunci, itu gimana? Saya nggak bisa lagi membayangkan rasanya teman-teman waktu itu di tengah, maaf ya, bagi saya yang di lapangan pertandingan, kaburnya lebih gampang. Justru kalau di dalam peraturan regulasi stadion itu, kalau stadion tanpa pagar, ruang kumpul daruratnya emang ke tengah. Tapi kalau stadion dengan pagar, dia harus punya contingency plan. Dia harus punya tambahan pintu. Dia harus punya tambahan pintu darurat untuk mengeluarkan orang. Karena di luar negeri 15 menit kita harus habis isi stadion. Dan itu yang saya alamin ketika di luar. Di saat itu tidak bisa dilakukan, dan kan kalau Kanjuruhan ada pagernya. Berarti kan jalan keluarnya harus ke Belakang. pintu keluar. Ya. Pintu keluar normal aja. Dalam keadaan panik, mata perih, sesek napas, pasti susah. Apalagi kalau ada kejadian kemarin. Jadi saya berempati apabila di sini ada teman-teman supporter yang juga pernah mengalami seperti itu semua. Saya sangat berempati, dan bagi saya ini terlalu mengerikan. Ini terlalu berlebihan, korbannya tidak bisa saya bayangkan. Dan di era modern seperti ini, 135 yang resmi 131 ya, 131 itu too much, itu terlalu banyak. Mudah-mudahan juga tidak akan ada lagi hal seperti ini, teman-teman supporter. Baik apakah ada supporter lawan ataupun dengan kepolisian ataupun dengan siapa, mari kita juga. Saya senang ada satu yang mengatakan jangan pada saat sukses berkata sukses ini berkat saya, tapi mari kita berkata saat ini gagal itu tanggung jawab saya. Ini maksud saya bukan ke siapa-siapa, tapi maksud saya Kanana sebagai orang yang sangat influencing di televisi, tanggung jawabnya apa? Marbun apa? Saya apa? Dari asosiasi pemain apa? Masing-masing. Kalau saya nggak kuat lagi, itu aja masalahnya.